Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih, Anda punya kembaran di dunia lain gitu? Mungkin hidupnya agak beda dikit dari Anda sekarang. Nah, ide soal dunia paralel atau multiverse ini kan sering banget ya muncul di film-film fiksi ilmiah. Tapi, ternyata ini bukan cuma khayalan loh. Betul. Para fisikawan serius banget mengkaji kemungkinan ini. Hari ini kita mau coba kupas nih dua teori yang paling terkenal lah ya soal kemungkinan adanya alam semesta lain ini. Kita acuannya ke penjelasan Handika Satrio Ramadan, PhD, beliau dosen fisika UI, yang ada di artikel Detik.Inet. Misi kita, coba pahami ide yang, ya ampun rumit ini biar lebih jernih aja gitu. Mari kita bedah yuk. Oke, tapi penting banget nih dicatat dari awal ya, seperti kata Pak Handika juga di sumbernya, konsep multiverse ini memang kajiannya teoritis serius di fisika. Iya. Tapi, ya itu, statusnya saat ini masih hipotesis. Hipotesis ya. Betul. Jadi, belum ada bukti eksperimen atau observasi langsung yang bilang, nah, ini dia buktinya. Belum ada. Oke, jadi spekulatif tapi dasarnya fisika serius ya, bukan ngarang bebas gitu ya. Bukan. Ada dasar teorinya. Sip. Sekarang mari kita masuk ke teori pertama nih. Yang ini jujur aja bikin kepala agak ngebul dikit sih. Iya. Datangnya dari dunia yang super duper kecil, dunia kuantum. Betul sekali. Teori ini namanya interpretasi banyak dunia atau many worlds interpretation. Yang ngusulin namanya Hugh Everett III tahun 1957. Oke, Everett. Nah, dasarnya itu mekanika kuantum. Itu loh, hukum fisika yang ngatur partikel-partikel super kecil kayak elektron gitu. Terus gimana ceritanya dari partikel kecil bisa jadi banyak dunia gitu? Agak loncat ya kayaknya. Nah, disinilah uniknya mekanika kuantum itu. Ada prinsip namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg. Intinya tuh, kita nggak bisa tahu semua sifat partikel, misalnya posisi dan kecepatannya, secara persis barengan. Oh, oke. Ada batasnya gitu ya? Iya, ada batas presisinya. Ini bikin sifatnya jadi probabilistik. Jadi sebelum kita intip atau ukur, partikel itu bisa ada dalam kondisi superposisi. Superposisi, maksudnya? Kayak dia bisa ada di beberapa kemungkinan keadaan sekaligus gitu. Aneh kan? Tapi itu hukum di dunia kuantum. Agak aneh sih kedengarannya. Terus hubungannya sama dunia paralel? Nah, biasanya kan kita mikir, pas diukur, partikelnya milih satu keadaan aja. Iya kan? Tapi si Everett ini idenya radikal. Gimana kalau partikelnya nggak milih? Gimana kalau semua kemungkinan itu beneran terjadi? Hah? Semua? Iya, semua. Tapi, terjadinya di alam semesta yang beda-beda, yang bercabang gitu. Jadi, tiap kali ada pilihan kuantum, jeglek, alam semesta kita kayak nge-copy dirinya sendiri buat tiap hasil. Tunggu. Tiap pilihan kuantum bikin alam semesta baru. Berarti jumlahnya nambah terus dong. Kayak nggak berhenti-berhenti gitu. Ya, itu konsekuensinya menurut teori ini. Waduh, kok kayaknya boros banget ya? Cuma gara-gara satu elektron milih jalur mana, kita bikin alam semesta baru gitu. Apa kata fisikawan lain soal ini? Kan ada prinsip Occam's razor itu. Yang simple biasanya yang benar. Nah, itu dia. Itu salah satu kritik utamanya. Sering disebut keberatan pemborosan kosmik. Tapi, pendukungnya bilang ya ini konsekuensi matematis paling lurus dari persamaan kuantum. Kalau kita anggap berlaku universal, tanpa ada keajaiban pas pengukuran. Jadi, logis secara rumus, tapi aneh banget ya? Aneh buat intuisi kita sehari-hari, ya. Tapi ingat, mekanika kuantumnya sendiri udah terbukti akurat banget loh. Teknologi kita banyak dasarnya dari situ. Interpretasi Everett ini cuma satu cara buat memahami artinya. Oke deh, dari dunia kuantum yang ruwet ini, kita pindah skala nih, ke skala yang gede banget, awal mula alam semesta kita. Teori kedua ini nyambungnya ke Big Bang. Betul sekali. Yang ini sering disebut teori bubble universe atau alam semesta gelembung. Gelembung ya? Iya, ini ada kaitannya sama konsep inflasi kosmik. Dulu banget, sekitar 14 miliar tahun lalu, sesaat setelah Big Bang, alam semesta kita itu ngembangnya cepet banget, super cepet. Oh, inflasi itu ya? Yang diusulin Alan Guth itu kan? Ya, betul. Teori inflasi ini cukup kuat buktinya dari pengamatan langit. Nah, terus gimana? Inflasi ini bisa bikin alam semesta lain? Bukannya inflasinya udah berhenti ya di alam semesta kita? Nah, idenya gini.
Mungkin inflasinya itu nggak berhenti seragam di semua tempat di kosmos maha luas itu. Oh, Mungkin ada kantong-kantong atau area di mana inflasi berhenti. Kayak gelembung kita ini nih, alam semesta kita. Di sini inflasi berhenti, materi mendingin, bintang terbentuk. oke. Terus? Tapi di wilayah lain di luar gelembung kita, inflasi mungkin masih lanjut terus. Dan di dalam area yang terus mengembang itu, bisa jadi muncul gelembung-gelembung baru lagi, di mana inflasi berhenti juga. Jadi kayak air mendidih gitu ya, ada gelembung muncul terus? Analogi yang lumayan pas. Jadi, bisa jadi ada banyak gelembung alam semesta yang muncul di lautan inflasi yang terus berlangsung. Wow. Berarti Big Bang kita itu mungkin cuma satu letupan kecil di antara banyak kejadian serupa di kosmos yang lebih gede lagi ya. Bisa jadi begitu menurut teori ini. Terus, kalau ini bener, alam semesta lain di gelembung lain itu kayak apa? Mirip sama kita atau beda? Nah, ini nih bagian yang paling bikin melongo. Kalau alam semesta lain itu terbentuk sebagai gelembung yang terpisah gitu, Iya, ada kemungkinan hukum fisikanya bisa beda total sama kita. beda total. Maksudnya gimana tuh? Ya, konstanta fundamental alam kayak kuatnya gaya gravitasi atau muatan elektron atau kecepatan cahaya itu bisa aja nilainya beda di sana. Bahkan mungkin jenis partikel dasarnya pun beda. Serius? Kok bisa? Karena tiap gelembung itu kan ngembang sendiri-sendiri, terisolasi. Jadi aturan main fisika di dalamnya bisa aja jadinya beda pas alam semesta itu mendingin setelah inflasinya berhenti. Waduh, jadi mungkin ada alam semesta di mana misalnya apel jatuhnya ke atas gitu. Atau nggak ada gravitasi sama sekali. Secara teori, mungkin banget. Kalau konstantanya beda jauh, ya alam semesta itu bakal aneh banget buat kita. Mungkin nggak bisa ada bintang, nggak bisa ada kimia kompleks, apalagi kehidupan kayak kita. Gila sih ini. Keren sekaligus serem ya mikirinnya. Iya, dan teori ini munculnya dari kosmologi loh. Studi soal asal-usul alam semesta skala besar. Ini salah satu pilar fisika modern juga. Oke, jadi kita udah bahas dua jalur pemikiran utama nih dari fisika modern yang bisa mengarah ke kemungkinan multiverse ya. Satu dari level mikro, dari anehnya dunia kuantum dan kemungkinan-kemungkinannya. Satunya lagi dari level makro, dari dinamika awal banget alam semesta kita, soal inflasi itu tadi. Betul. Dan dua-duanya, kita ulang lagi ya, kata sumber kita Pak Handika, ini masih hipotesis, belum ada bukti kuat. Iya, poin kuncinya itu. Meski belum terbukti, teori-teori multiverse ini bukan sekedar spekulasi liar tanpa dasar. Mereka muncul sebagai kemungkinan logis atau interpretasi dari kerangka fisika yang udah kita punya dan udah terbukti berhasil banget ngejelasin banyak hal. Mekanika kuantum dan kosmologi Big Bang. Jadi bukan fiksi ilmiah murni ya, Iya. ada akarnya di sains yang kita kenal. Ada akarnya, ya. Satu di probabilitas kuantum, satu lagi di dinamika awal alam semesta. Terus kenapa ini penting buat Anda, para pendengar? Renungkan. Ya karena gagasan multiverse ini, mau terbukti atau enggak nantinya, itu udah cukup buat menantang asumsi kita yang paling dasar. Betul. Tentang apa sih realitas itu? Apa kita ini unik? Seberapa jauh sih kita bisa paham soal alam semesta ini? Dan ini ujung-ujungnya bisa bawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi sih, buat Anda pikirkan. Apa tuh? Gini, kalau memang ada banyak banget alam semesta lain, dan mungkin hukum fisikanya acak aja gitu beda-beda, Ya, kenapa kok alam semesta kita ini kebetulan banget punya aturan main yang pas? Pas buat bintang terbentuk, planet ada, unsur kimia kompleks muncul, sampai akhirnya kehidupan kayak kita bisa ada. oh iya ya. Kenapa pas banget gitu? Apakah kita ini cuma beruntung aja? Numpang hidup di salah satu gelembung langka yang kebetulan ramah kehidupan, di antara mungkin tak terhingga banyaknya gelembung lain yang steril dan aneh. Wah, pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut, ya kan? Apakah keberadaan kita ini cuma kebetulan kosmik di lautan kemungkinan yang tak terbatas?